translate terjemahan sekarang ya, maupun dia amburadul, dia tidak pernah Yesus mengklaim dia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan tertinggi. Tuhan di situ kan adalah Tuhan gitu loh. Nggak ada. Makanya saya bilang dibacakan terlalu banyak, mungkin hampir lebih daripada 100 ayat yang menyatakan sesembahan kita itu bukan Yesus. Jadi menurut Anda Sebentar, kalau Bang, diterjem... nanti. Ntar dulu Bang Maryam. Bang Maryam Habis ini Kristen kebenaran. ya? Kristen ya. Kristen apaan Ya. sih abang ini? Habis ini Anda tanggapi. Jadi ini menurut Anda Pak Maryam, habis ini Anda kebenaran. Serius, ini terakhir Oke, dari saya. oke. Menurut Pak Maryam, jadi kalau mau jujur dalam menerjemah, Yesus gagal jadi Tuhan. Begitu Pak Maryam. Iya, Yesus itu tidak, memang Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan yang Maha Pencipta itu di situ. Gitu loh. Masya Allah. Silakan kebenaran ditanggapi. Saya selesai. Mana dia nih kebenaran? Oke, ya silakan kebenaran. Kalau jujur menerjemah apa adanya, Yesus itu bukan Tuhan menurut Pak Maryam. Silakan. Jadi Pak Maryam ini Kristen ya? Iya bang. Iya Pak Maryam. Oh, Iya, Kristen ya Bang? iya. Kristen apa Bang? Katolik? Saya sudah semua bang saya masukin bang, mulai Katolik, Advent, Iya, Bethel, tapi segala sekarang macam. apa ya? Ya, sekarang Protestan Gitu ya. bang, Abang, berarti Alkitab juga udah khatam dong, udah sering baca ya? sangat bang. Oh sangat. Kalau di perjanjian lama itu, abang pernah nggak melihat bahwa Allah itu pernah menjadi serupa dengan manusia? Tidak ada bang. Di mana dia serupa sama Tidak ada. manusia? Tapi katanya udah sering banget, udah khatam. Tidak. Berarti Kasih belum tahu datanya ya, dong. Bang? Kau yang kasih data lah. Kebenaran. Iya, Di nanti mana? saya kasih data. Iya, nanti saya kasih Ya, data. gambar maksudnya abang. Tapi saya gambar mau itu, nanya Pak, dulu, mana tahu dia udah tahu ya kan? Itu masuk abang ayat itu kan, ayat yang satu itu diserupakan dengan gambar kan gitu. Enggak, bukan diserupakan dengan gambar. Memang di situ nanti ditunjukkan bahwa Tuhan itu sendiri turun menjumpai manusia itu gitu. Dia dalam rupa manusia seperti kita, makan, minum. Tahu nggak Ya, ayatnya di bisa. mana? Iya, saya Itu tahu, ada Bang. di kejadian 18 1 sampai 25. Aduh, Andi, kok Anda bilang sih? Tadi kan abang itu kan bilangnya Enggak. sudah tahu Alkitab. Ya nggak Aduh, boleh muji Andi. orang kayak gitu dong. Kenapa? Nah, kamu juga Tadi kamu dia juga kan- keliru. dia Kamu tadi juga keliru. mengajarkan bahwa di kita- sana kamu Hah? juga keliru. Di situ bukan Tuhan yang turun, itu malaikat yang punya. Jadi siapa itu? Yang punya Coba kita kitab. di mana keterangannya itu malaikat? Tiga orang itu Tuhan itu 3 orang. Salah satunya Tuhan itu nggak ada dibuat. Yang dari judul pertama di saya Kejadian baca ya. 18. Dengerin, saya Ya, bacain. silakan. Dengerin. Oke, Ketika silakan. ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang ini Tuhan gitu. Jawab. Baca terus Andi, itu harus dibaca Nah, terus ini ke bawah iya, baru kita satu-satu tahu itu dulu siapa. kita uji klinik Ya, kata per Tuhan. kata. Ya, Tuhan. Tuhan, Jadi- kalau saya menyatakan itu Tuhan. Jadi Tuhan 3 waktu itu. Bukan ke situ pertanyaannya. 3 orang Anda kok mengakui Tuhan. dulu itu enggak? Ya udah diam dulu. 3 orang kok Tuhan. Ini Aduh. Bible berjalan di sini, Bro. Kita ini Bible berjalan gitu ya. Jadi Bible di situ berjalan. 3 orang. Jadi Anda bukan- mengatakan itu apa? Anda kan Bible berjalan nih. Jadi saya tanya, itu siapa? Ya orang Siapa itu? malaikat. Malaikat. Dari mana Ya, dasar itu Anda mengatakan itu malaikat? tertulis Iya, 3 apa orang. dasarnya? Apa dasarnya? Iya, apa dasarnya? Dasarnya adalah tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun menjadi Aduh, manusia. itu kan asumsi satu. Bang Handi. Itu Ya, saya asumsi jawab dulu. Anda. Diam dulu. Anda tidak berdasarkan Alkitab. Anda bertanya. Anda tidak Saya- berdasarkan Alkitab soalnya. Anda kan berdiskusi dengan saya. Jadi artinya apa yang Anda sampaikan harus berdasarkan Alkitab, bukan Ini Alkitab berdasarkan saya- pemikiran Anda. Ini Bible saya baca loh. Ya udah, di mana di situ menunjukkan itu malaikat. Ya ini saya baca, tunggu. Makanya saya jawab belum. Iya, coba tunjukkannya. Jangan asumsi Anda yang keluar, tunjukkan datanya. Ya ini data di Kejadian 18 1 sampai 25 data. Iya. Saya yang bawa data toh. Oke, di mana itu? Itu kan 3 orang. Di mana menunjukkan di ayat itu bahwa itu malaikat? Ya ini saya mau apa namanya? Saya menjawab gitu ya. Ya ini secara makro saja, secara keseluruhan bahwa tertulis di pembukaan itu 3 orang. Ya, 3 orang. Orang ini datang menemui Abraham dalam misi apa? Misinya itu doa Abraham itu ingin diberi anak.
Kemudian satu untuk meneruskan misinya diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi Sodom Gomora. Siapa itu? Ya nggak mungkin Tuhan. Dia adalah malaikat yang diperintah oleh Sang Pencipta turun ke bumi. Apa dasar? dalam misi Saya itu. kan tanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu malaikat? Di mana di ayat itu yang mendukung keterangan yang Anda sampaikan? Coba. Ya saya udah jawab. Tadi kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Ya, Anda nggak menampilkan datanya. Di mana ayat itu menyatakan bahwa itu 3 orang malaikat? Ya saya ulang kembali bahasa Indonesia ya. Habis ini ke Pak Maryam ya. Saya butuh orang yang Enggak jujur usah loh. diulang. Iya, Anda jujur aja berdiskusi. Ini saya lagi Ini mau saya ngomong, Maryam lu ini baca memang terus. orang Islam. Maryam ini Islam, saya yakin. 100% dia Islam, bukan Kristen. Ya coba kita tanya Pak Maryam ya. Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Pak Maryam, Anda Islam apa Kristen? Silakan. Enggak, maksudnya saya mau tanya. Syarat dan Ya, standar kan? orang melihat seorang jadi Kristen itu dari Iya, mana? mutar-mutar. Biasanya orang Kristen nggak ada yang nggak mau mengakukan bahwa Yesus itu juru selamat. Tidak usah dulu kita ke Tuhan. Apakah Anda Bodoh. mengakui bahwa Narasimu itu bodoh. kematian Kok tolol kau? Siapa yang tidak mengakui Yesus kan itu? keluar dia keluar. Jadi di sini Maryam ini bukan Islam. Memang cara Anda ini sebenarnya murahan ketika Bukan. berusaha Di menyiarkan mana suatu tidak agama diakui? dengan menyamar. Saya aja mengakui Ini Maryam Yesus ini itu bukan juru selamat. Islam. Itu 100%. Nggak ada orang Kristen seperti ini. Justru yang kayak kau lah. Kalau memang gini, saya gini luruskan. bro, sebenarnya kalau Lo pasien kalau gua masalah sebenarnya. keyakinan siapa saja bisa memeluk, tetapi kejujuran itu dalam satu hal itu paling penting loh. Kalau Anda memang yakin di suatu agama ya silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau Anda memutarbalikkan fakta itu sebenarnya sebuah hal yang memalukan sekali. Itu yang saya lihat. Enggak apa narasimu, jangan kau berasumsi apa. Nanya lah. Tadi saya tanya satu ayat aja kau nggak tahu. Kau mengatakan kau khatam Alkitab, tetapi satu aja kau tidak tahu sumbernya di mana. Kau paham gak khatam dengan hafiz itu menghafal misalnya saya? Saya Bukan baca itu sudah menghafal. berkali-kali. Saya Paham juga gak? tidak menghafal ayat itu, tapi saya ayatmu tahu itu di bukan mana. Saya tidak apa yang mau kau Ah, tanyakan kan? di situ. Gitu loh. Sekarang Yesus aja diberi kuasa. Pertanyaannya, kalau dia berkuasa, siapa yang memberi kuasa? Logikamu mau pakai gak? Udah. Oke. Dia diberi kuasa. Kuasa berarti ada yang memberi. Nah, lo carilah siapa yang memberi kuasa itu, supaya kau tidak Udah, sesat di dalam saya udah paham keimananmu. sekali tuh. Ya jawablah itu pertanyaan Kalau orang. tidak- Siapa yang jawab pertanyaan itu Pak Maryam? Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Jawablah. Jangan nangis. Islam, tapi menyamar Lu itu nggak jawablah bagus loh. pertanyaan orang itu. Siapa Ini yang memang- memberi kuasa kepada Yesus? Lu jangan Enggak. kemana-mana. Bukan masalah kemana-mana. Ini memang bukan orang Kristen. Saya nggak mau. Kalau dia Ya tadi lu mengaku jawablah Islam, saya pertanyaan boleh, orang itu. boleh berdiskusi. Lu Saya jawab. mau berdiskusi dengan santun, dengan baik, itu nggak masalah. Tapi kalau saya harus berdiskusi dengan orang yang Lu menyamar, jawab saya itu malas gitu. pertanyaan. Oh, beri gue moderator nggak bisa di-mute. Lu jawab pertanyaan Jangan. Pak Maryam. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Lu Oke, jawab saya lah turun pertanyaannya. aja. Saya nggak mau berdiskusi dengan Ya udah turun, siapa yang manggil saya Anda nggak mau kesini? berdiskusi dengan orang yang menyamar. Oke, Nggak ada terima yang kasih undang ya. Anda ke sini kok. Siapa yang undang Anda ke sini? Emang Anda tamu terhormat. Anda itu tamu biadab di sini. Kenapa saya bilang tamu biadab? Tadi kita diskusi aman, Anda datang ngaco kan? Menguji orang. Ini bukan saya pro ke Pak Maryam. Tetapi Pak Maryam juga harus jujur. Ditanya tadi, Islam apa Kristen? Kalau seorang Islam, seorang Muslim seperti ini, dia tuh udah kafir. Kalau dia seorang Muslim mengaku-ngaku Kristen, kafir dia, harus syahadat kembali. Itu harus diluruskan dulu Pak Maryam. Silakan. Iya, makanya kan tadi saya bilang syarat menjadi Kristen itu apa? Gua dibaptis sudah dibaptis, gua dicelupin sudah dicelupin. Apalagi bokap nyokap gua Kristen, kakek gua Kristen. Apalagi gitu loh. Maksudnya saya ingin tahu apakah ada syarat di kekristenan harus mengaku Yesus jadi Tuhan baru Kristen? Coba ditanya ke seluruh kekristenan. Orang yang mengimani ke agamanya Kristen, ditanya dulu,
Sejak kapan persyaratannya Yesus itu jadi Tuhan yang paling tinggi yang kita harus sembah baru dia Kristen? Di mana kan harus ada kan? Makanya kan saya tanya tadi, apa ukurannya? Apa membuktikan supaya orang itu jadi ini? Jadi harus Kristen gitu loh kan? Jadi kalau dia bilang semua Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, semua Kristen, semua ini kan kita harus verifikasi semua satu persatu. Ada kok Unitarian sama Unitarian SSJ, mereka Kristen tapi tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, maksud saya gini, Unitarian ini kan belum diresmikan. Seandainya diresmikan mungkin akan banyak beralih dari Kristen ke Unitarian. Kan gitu persoalannya. Kalau sekarang kan gua harus bertahan karena kita harus memilih salah satu paham agama kita, ya agama saya Kristen. Karena orang tua saya Kristen, saya gitu kan. Kan itu yang terkadang, oh ini bukan Kristen, terus apa? Dasarnya apa? Kan gitu. Harusnya kan kita berbicara, jangan asumsi, baru kita berbicara dari mana. Harusnya dia tanya ke saya, kalau lo Kristen brother, dari mana lo bisa kok Yesus lo tidak mentuhankan? Nah, baru gue buka, bukan omongan saya gitu. Maka saya bilang, hanya tinggal yang satu dari Alkitab doang yang walaupun acak-acakan ini dalam kata, tapi dari situ masih bisa gue buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan selesai. Coba balik ke topik Pak Maryam. Ini harus ini ya. Di Kejadian 18 itu nomor 1 sampai habis, yang punya kapasitas untuk menafsirkan itu adalah A. Pendeta, B. Rabi Yahudi. Apa? Yang punya kapasitas untuk menafsirkan atau mengartikan di Kejadian 18 1 sampai 25 itu adalah A. Pendeta atau Rabi Yahudi. Harusnya rabi ya, bukan pendeta. Setuju, tepuk tangan. Menurut Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Tapi menurut Kristen yang tadi, 3 orang itu adalah Tuhan. Yang mana yang masuk akal, Bang? Silakan. Sorry bang, apa bang? Sorry bang. Menurut penafsiran Rabi Yahudi, 3 orang itu adalah malaikat yang menemui Abraham dan Sarah dalam misi tertentu yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Malaikat berbentuk manusia di depan Abraham. Itu penafsiran Rabi Yahudi. Tapi menurut penafsiran Oten tadi, dia itu adalah Tuhan. Ada 3 Tuhan menemui Abraham. Yang masuk akal yang mana, Bang? Yang masuk akal ya malaikat lah. Masa yang mau pencipta turun sama yang diciptanya. Ya, itu kan hal-hal yang sepele yang harus dijawab pakai akal saja, nggak usah kita berdebat gitu loh, pakai akal aja. Masa yang mau mencipta dari kita juga dicipta, dari dia masa turun, nggak masuk akal kan? Ya kalau Anda berpendapat begitu, Anda dikira Muslim. Ya sebenarnya gua Muslim, kan mereka aja yang fobia tentang kata Muslim. Tanpa mengartikan apa Muslim itu, kan mereka sudah fobia, dipikirnya Muslim itu juga Islam kan, yang ibarat kata dari Islam gitu loh yang diambil. Enggak, Muslim itu kan sebelum dari mulai Adam tuh udah Muslim kan. Apa Muslim itu harusnya ditanya, apa sih arti Muslim? Ah, baru terkadang di situ tuh saudara-saudara saya ini yang ngakunya Kristen terkadang firman aja nggak ngerti. Firman itu kan ucapan, perkataan. Apa yang harus didebatkan di situ? Enggak sesuatu hal yang dasar firman ini gitu loh. Firman ini ya bersumber dari Yang Maha Pencipta itu. Tapi kalau nggak mungkin, karena dia nggak mungkin turun menginikan, nggak mungkinlah dia turun sama yang diciptanya. Buat apa? Keluar harus melalui wujud. Jadi menurut Anda, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri kepada Tuhannya. Itu Muslim. Tapi belum tentu Islam. Kenapa? Rukun-rukun Islam belum sesempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu perbedaannya. Perbedaannya di apa? Kristen. Taruhlah saya bicara sekarang Kristen atau segala dengan Islam ini kan cuman sebenarnya aturan berkehidupan saja perbedaannya. Kalau dulu di kita peraturan hidupnya itu belum lengkap, sedikit doang gitu loh. Datangnya mungkin diutus lagi, mungkin Muhammad ini kan melengkapi aturan-aturan hidup kayak di kami nih. Tidak ada perintah di kami waktu menikah sampai mati itu ajarannya perintah dari Yesus, nggak ada. Aturan itu semua dari gereja. Menikah sampai mati tidak ada.
Jadi Maka itu bedakannya aja antara sudah Muslim dengan Islam. Islam itu syariatnya, hukumnya, dan seterusnya. Nah Kalau iya kan Muslim itu itu aja. berserah diri kepada Tuhannya, gitu ya. Bang Hendy bisa jawab Pak Maryam tadi ini Pak Maryam ini Kristen apa? Silakan. Bang Sam. Ya tadi kan baru dibilang itu tidak ada diajarkan itu menikah sampai mati. Lalu ayat firman Tuhan mengatakan hanya maut yang memisahkan gimana? Katanya paham Alkitab. Apa? Ah, Hanya maut memisahkan. Kalau hanya mau memisahkan, kenapa gereja masih mau memberkati orang yang masih sudah ada perpisahan sekarang, sudah diberkati lagi, coba? gereja mana yang memberkati? Tanya lah, makanya tanya, brother. Kayak HKBP nih, HKBP di hari Minggu saja tidak boleh dikubur orang mati. Aturan dari mana? Ya memang itu melanggar firman. Firman yang mana? Gue tanya. Ada perintahnya di firman di Alkitab. Iya, itu kan kebiasaan-kebiasaan di Jangan apa kebiasaan. Anda sekarang ngikutin gereja atau ngikutin Alkitab. Nah, Alkitab itu tidak ada disuruh. Setiap hari Minggu itu kalau ada orang meninggal mau dikuburkan itu tidak boleh. Itu HKBP tuh tidak membolehkan. memang Silakan ada di tanya Alkitab. tuh sama manajemen Memang ada HKBP di tuh. Alkitab Bisa nggak dilarang dikubur hari Minggu? Memang hari Minggu ada dibilang dilarang mengubur orang? Ada. Tanya tuh HKBP. Mana? Makanya gue bilang jangan tanya gue, tanya HKBP. Alkitabnya, ayat Alkitabnya mana yang mengatakan makanya melarang? Gua nanya ke lo karena gue membuktikan. Saudara gua meninggal semua, mau dikubur di hari Minggu nggak boleh, bos. Maka digeser ke hari Senin. Apa itu Alkitab yang mengatakan? Loh, justru karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu, kenapa Anda tidak makanya punya gereja dasar, tidak mengambil? jangan sembarang ngomong. Loh, gua bukan sembarang ngomong, brother. Iya, mana ayatnya bahwa tidak boleh kalau ada Kristen meninggal dikubur hari Minggu? Mana ayatnya? Lo paham gak sih masuk gua? Jadi ini saya tengahin justru tidak ada di Bible tertulis kenapa HKBP tidak membolehkan dikubur hari Minggu. Dari mana? apa Justru masalahnya, Anda Pak yang Hendy? harus Kalau jawab. orang apa masalahnya kalau orang tidak mengubur hari Minggu? Apa masalahmu? Silakan Pak Maryam. Ya itu kan pasti masalah karena itu aturan dari mana itu loh yang saya maksud. Iya, kalau itu Bible mengatakan baru Anda pertanyakan. Ya justru karena Kan tidak ada. Bible tidak mempertanyakan, tidak boleh istilah kata bebas mau dikubur kapanpun Iya, misalnya. lalu masalahmu Sementara apa? ada. Kalau orang mengubur hari Minggu, apa masalahmu? Kok apa masalahmu sih? Ya gue masalah lah yang tidak diperintahkan lo jalanin. Ibarat kata Yesus hanya menyampaikan firman, selebihnya lo berkoar-koar, bernyanyi-nyanyi, itu apa? Iya, Mazmur. Itu kitab Mazmur apa? Hah? Katanya paham Alkitab. Mazmur saja kamu bilang tadi. Persembahan mendengar lokasi, firman. persembahan Coba ajarin lokasi saya, siapa yang firman perintah? apa? Gue tanya Coba malu. ajarin saya firman itu apa? Apa? Apa sok kamu sok mengajar padahal di situ kurang. Saya Minus bukan loh. mengajar, brother. Saya tidak lagi mengajar Iya, loh. Kita dari kita sejak ini kamu lagi naik di kembali yang pemainnya, seiman, paling kamu tidak gini loh. mengatakan, Kalau kita you cuman yang mengatakan ditinggalkan bahwa gantian Anda aja. paham. Pak Kim gantian, biar Pak Maryam dulu gantian lah. Jangan serobot, silakan. Begini loh maksud saya, brother. Kita kan seiman. Kalau pedoman kita itu yang tertinggal lindungan satu-satunya Bible Namamu paling saja tidak, itulah yang Maryam. kita ikuti. Kenapa enggak nama? Ya kenapa protes nama orang sih? Nama kok diprotes? Iya kan dia malu dengan kekristenan. Ya terserah dia. Terserah orang pakai nama apalah. Kok nama diprotes? Iya. Bang Kim Jangan kasih pakai kesempatan dulu. nama-nama. Bang Kim kasih kesempatan dulu Bang Maryam bernarasi. Setelah itu Bang San lagi bernarasi gitu loh, ganti-gantian ya. Silakan Bang Maryam. Iya, jadi gini, brother. Gue tidak lagi merubah iman lo, mau iman lo apa. Gue hanya bilang paling tidak. Gue nggak merubah, mau membawa lo kemana, tidak. Cuman, kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang yang beragama, dengan kita pedomannya cuma satu-satunya Alkitab itu, paling tidak kan itu yang tuntunan kita untuk, makanya dibilang Yesus itu juru selamat, ya kan? Nah sekarang kalau ada aturan yang tidak ada di dalam Bible tersebut dijalankan tapi dia mengaku Kristen, kira-kira seperti apa? Itu loh yang saya maksud, brother. Ya, itulah saya bilang, apa masalahnya kalau misalnya itu tidak dicatat oleh Bible,
lalu orang lakuin itu misalnya tidak mengubur hari Minggu, apa masalahnya? Ya masalahnya melanggar Bible lah. Gimana sih lu? Ya tidak ada tercatat di Bible kok melanggar. Ya kalau tidak tercatat dilakuin apa itu? Jadi semua yang Mr. Hand dilakukan ini termasuk di TikTok ini dicatat di Al-Quran. Ini bukan prosesi Lah iya. keyakinan loh ini sini. Ini diskusi loh. Lah sama juga. Oke, Tidak mengubur hari Minggu. udah terjawab Pak Maryam. Udah terjawab Pak Maryam, boleh nambah. Maksud saya gini, maksud saya ke saudara saya ini harusnya dia menjawab gini loh. Ya udah Pak Maryam, coba deh saya tanyakan pendeta saya ya kalau saya KBP. Kenapa ya tidak boleh? Nah, itu harusnya tanya ke pendeta, jangan tanya ke saya. Bukan tanya apa masalahnya, apa ininya. Kok Maryam. bodoh gitu loh. Maryam, mestinya kau tanya juga kenapa mesti pakai dolos-dolos itu kalau memang ini. Itu kan tidak ada di Bible. Jangan-jangan juga situ lakuin begitu. Dolos-dolos apa nih? Yang kain-kain merah itu. Harusnya kau keberatan sama orang Batak itu. Maryam. Apa bos? Ulos ya, ulos. Ya kalau ulus itu jelas tradisi, brother. Lu jangan samakan itu Ya, dengan agama. Itu ulus memang itu tidak mengubur tradisi. di hari Minggu yang Adat, sementara itu tidak adat. dicatat Bible apa? Itu adat, makanya dulu itu kalau di sebelum masuknya Kristen nih misionaris ini masuk ke kampung saya, kami itu sudah punya adat. Ya, kami bisa menikah tanpa harus dinikahkan di gereja. Kami sudah bisa, raja-raja adat itu sudah ada bisa seperti itu. Ya itu kalau nikah seperti itu orang Malaysia bilang itu nikah koboi. Ya udah Kalau tidak terserah, masuk tapi gereja. kan belum ada agama. Itu yang lo lakuin itu tidak alkitabiah. Ya, sekarang gini. Daripada Jangan diskusi lakuin debat yang tidak kusir, alkitabiah lah. izin dulu debat kusir gini aja. Saya mau nanya Pak Maryam sama Pak Kim. Hukum kawin atau hukum nikah itu di gereja dan cara atau prosesi hukum nikah itu cara menikahnya atau cara kawinnya di gereja itu bersumber dari ajaran mana? Pak Maryam dulu. Itu ajaran gereja. Silakan Pak Kim, ajaran mana itu? Ajaran Alkitab, laki-laki dan perempuan dipersatukan. Makanya itu Laki-laki namanya dan- ehad, Hendi. Nah, Hendi sekarang kalau ehad itu bukan Di mana yahid. Alkitab? Ehad. Di mana Alkitab memerintahkan nikahlah sesama sejenismu, diberkati oleh pendeta. Jawab loh. Kalau pendeta yang memberkati itu melanggar dan itu bukan urusan Maryam itu, nanti urusan Tuhan dengan dia karena tidak tercatat dalam Bible. Memang ada di dalam Bible itu nikah sejenis? Hello? Tolong tunjukkan kalau memang ada di Bible nikah sejenis. Brother, kita ini di Indonesia, kita mengenal Kristen itu karena ada misionaris yang melakukan pemberkatan itu pendeta-pendeta di luar negeri yang sudah mereka tahu. Nah, sekarang lu mau ikutin? Lu Saya mau tidak benarin? bakalan ngikutin yang Enggak, melanggar Bible. lu mau membenarkan. Yang Berarti tidak alkitabiah, sebenarnya ngapain dilakuin? Itu dosa loh. gue nggak ngerti deh ini loh. Kalau gue sih intinya gue hanya ngikutin perintah-perintah yang ada di Alkitab, nggak lebih, udah itu aja. Kalau lo mau tanya gue di mana dari kecil gue Ya, udah. perintah-perintah di Alkitab. Jadi ibadahnya hari Sabtu. Tidak ibadah hari Minggu. Sebentar ya Pak Maryam, ada nggak Pak Maryam dulu nih? Kalau Pak Sam menanggapi, ada nggak perintah di Bible atau perintah Yesus itu ibadah pergi gereja ibadah di hari Minggu, ada nggak Pak Maryam? Nggak ada. Nggak ada. Pak San ada nggak Pak San? Lalu Maryam ibadahnya hari Pak Sabtu. San ada nggak? Jangan di counter orang dulu. Kalau menurut Anda ada nggak? Hari pertama kebangkitan Yesus. Itu hari Minggu itu adalah sabatnya orang Kristen. Ah, Paham? oke, hari Minggu Sabat Hari katanya Sabtu Pak Maryam. itu sabatnya orang Yahudi. Ah, ah. Anda Yahudi? Sabat itu artinya apa Pak San? Kenapa juga Brother. Pak Hendy Selebes ibadahnya di hari Jumat? Silakan Pak Maryam aja deh yang maju. Brother, Pak Hendy gue kasih Selebes tahu. ini kan hari Jumat ini. Ngetar dulu, jangan Coba, pindah ke saya, lu selesai Mas Pak Andi, Maryam di dulu. hari Eh. Jumat itu Jangan lompat-lompat. apa? Jangan lompat-lompat Pak Kim. Pak Maryam katanya Sabat itu hari Minggu itu Sabatnya Kristen katanya Pak Maryam. Silakan.
Nggak, gue kasih tahu kalau kenapa orang Kristen itu jadi bergereja di hari Minggu. Lo paham nggak di situ sejarahnya? Dulu itu mereka sebelum sebelum lo menerima kekristenan nih, ya, aliran-aliran sekte itu mereka itu mentuhankan tuh matahari, makanya mereka beribadah itu, makanya muncul kata Sunday, sun itu matahari. Nah, lo carilah sejarahnya. Jadi tidak ada hari Minggu Yesus itu memerintahkan untuk beribadah. Pada hari pertama, pagi-pagi itu, Yesus bangkit. Hari pertama itu. Hari Minggu. Apa hubungannya bangkit dengan ke gereja ya, Pak Mariam? Iya. Sahabatnya orang Kristen, bukan sahabatnya Maryam. Itu adalah hari Minggu. Yang ditanya itu perintahnya pergi gereja hari Minggu, Anda jawab Yesus bangkit di hari Minggu. Apa hubungannya coba? Kacau Anda Ya ini. Ini Celebes, hubungannya adalah merayakan kebangkitan Kristus, bukan merayakan yang tidak bangkit. Oh, jadi pergi gereja itu merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Kristus, kemenangan dari maut. Maryam tidak lakuin itu. Maryam itu ibadahnya hari Sabtu. Ya. Kemenangan dari maut. Ya Bang Andi, aku lagi bertanya ya sama Iya. mereka berdua ya Bang Andi ya. Izin Bang Andi. Gini Bang San Kim, Bang Mariam ya, monitor. Di dalam Marlina Sitorus 15 nomor 9, Matius 15 nomor 9. Di situ Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia. Jangan Pertanyaan lanjutkan, saya, saya paham itu ayat. tunggu dulu. Jangan lanjutkan, saya paham itu ayat. Tunggu. Pertanyaan saya, ini saya belum bertanya loh. Pertanyaan saya, ya, siapakah yang pantas digelari ajaran manusia, Bang San atau Bang Mariam? Silakan dijawab Bang Mariam dulu ya. Silakan Bang Mariam. Ya kalau saya sudah jelas ya itu perintahnya ya. Intinya tidak ada peribadatan ditentukan harinya. Tidak ada perintah dari Yesus itu sendiri. Jadi kalau itu pun ada, kayak misalnya saudara saya ini beribadah di hari Minggu, ya tentunya dia harus cari tahu dari mana. Berarti Sampai Bang Mariam yang melakukan Mariam. perintah manusia, ajaran manusia ini adalah San Kim, ya kan? Gini, saya jawab dulu Maryam. Ibadah itu anytime and anywhere. Ya. Tetapi yang mana fellowship itu makanya dibuatlah tempat ibadah gereja untuk berfellowship di hari Minggu. Tetapi ibadah itu anytime. Everywhere. Harusnya brother, Jangan lo jawabnya ibadahnya itu begini, ditentukan begini lo dengan harusnya. waktu-waktu tertentu. Bukan gini lo harusnya lo jawab supaya tidak terlihatan kita itu tidak berilmu. Harusnya lo bilang itu yang disepakati oleh para gereja supaya Itu ada pemahamanmu. aturan di dalam Kristen itu Pemahamanmu supaya saya dia tidak itu baik harusnya dalam gitu. Kan dulu orang ngomong, Itu Pak San. Kan belum pemahaman kelar. itu tidak ada Pak San, kesepakatan. Pak San jangan itu ditiban back to orang the kalau Bible. ngomong. Pak San jangan ditiban Rujukannya orang kalau adalah ngomong. Bible. Pak San, biarkan dulu orang selesai gitu Rujukannya loh. Bible, bukan kesepakatan. Ini kan framing ini Maryam ini. Hari ke-7 ini. Kalau bukan hari ke-7, hari Jumat. Makanya gini brother, jangan tanya ke gua, tanyalah ke pendeta lo. Kalau lo Katolik tanya ke pastor lo. Gitu loh, jangan ke gua. Kalau gua ngikutin isi apa yang di Alkitab itu doang Ngapain kok. sama bertanya? Ngapain juga Anda mengatakan Ya udah tadi cukup, orang kalau nggak mau Kristen bertanya, paham cukup. ibadah, Lanjut ya. Paham itu firman. Saya mau nanya ke Pak Saya Mariam deh. belajar di Alkitab. Udah cukup. Apa yang Alkitab bilang? Pak San cukup. Pak Mariam, pernah nggak Yesus membangun gereja dan ibadah di gereja? Pernah nggak Yesus seperti itu? Dia tidak ada membangun gereja, maka dia merusak apa bait suci yang di bait suci itu dijadikan tempat berdagang, tempat ini kan dia hancurkan, tidak ada gereja. Bait suci. Jadi Yesus Mariam, nggak pernah. itu orang Ya, jadi Kristen, saya orang tanya Pak, Kristen semua Pak Mariam, paham saya tanya juga. ini, jangan ada yang Semua panas. orang Kristen paham itu. Di mute dulu itu host. Di mute dulu. Pak Mariam, jadi Yesus nggak pernah bangun gereja dan tidak pernah ibadah di gereja ya Pak Mariam ya? Kagak lah. Ibadah itu Bagaimana dijadikan tempat untuk jual beli. Kalau begitu waktu Yesus hidup, dia ibadah di mana? Di gereja apa di sinagog? Dia tidak pernah. Ya, Ya gimana sinagog dia lah kalau di Indonesia. bagaimana dia beribadah Kalau di orang dia, Indonesia, Bang Pak Kim, Kim. bisa Bang nggak sih Kim, diam tunggu dulu? tunggu dulu, Bang Mariam dulu. Kenapa kau yang panas? Saya Pak tidak Mariam panas. Yesua, Saya Pak Mariam Yesua pimpin sama Sia waktu hidup, yang namanya Maryam. ini Bang orang San, ini. tunggu dulu San Kim.
Pak Maryam, Yesua Amasya waktu hidup dia ibadahnya di gereja atau di sinagog? Enggak, gini loh, bagaimana dia beribadah? Orang dia yang menyampaikan firman kok jadi dia beribadah kok. Ibadahnya Yesus itu cuma satu, dia berdoa kepada Bapa itu yang Maryam mengutus di dia. situ aja kok nggak bisa Itu doang, nggak ada yang lain. bedain. Ternyata Pak San, diam dulu. kamu ini tipes juga ya Maryam. Oke, lu yang jawab deh, Pak San. Yesus mengajar kurang lebih 3,5 tahun itu apa? Lu Kalau yang Anda jawab deh, mengatakan- Pak San. Pak San, lu yang jawab. Yesus itu waktu hidup atau Yesua Amasya waktu hidup, Pak San, dia itu bangun gereja atau tidak? Saya tanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Yesus itu manusia atau apa? Manusia lah, bang, kan masa Nah, Bunda Maria manusia. melahirkan roh? Ya, manusia. Apa bedanya Yesus manusia seperti pada umumnya manusia? Bedanya karena dia utusan Tuhan. Bedanya karena dia Allah, dalam dirinya ada kealahan. Oh, silakan ketawa aja. Bang Andi, boleh Salah tidak pertanyaannya tadi Bang Andi? Yesus itu Bang Andi. masih Iya. Sarah, saya mau jawab. Saya mau jawab. Bang Sarah, saya mau Kim, jawab tunggu pertanyaan dulu, tadi di Bang. Lukas Satu sama lagi, Bang. Matius itu. Tunggu dulu Bang Kim, bisa saya bertanya? Orang Kristen itu kan Ya, saya mau meninggal. jawab dulu pertanyaannya tadi itu. Saya mau jawab. Saya belum jawab tadi. Oh iya, silakan. Apa itu? Apa bunyinya tadi itu? Tidak lebih dari ajaran-ajaran manusia, itu sindiran Yesus kepada orang-orang munafik, orang Farisi yang ibadatnya itu selalu dipertontonkan, dilihat orang seolah-olah kelihatan rohani padahal manusiawi. Ah betul, kayak Bang Kim Itu. kan? Kayak Bang San Kim kan begitu? Saya sembahyang di rumah saya. Kalau berfellowship dengan jemaat di gereja. Kalau di sana dulu namanya sinagog, itu yang tidak bisa dibedain. Hadis selebes itu sinagog dan gereja. Makanya Itu saya tempat tanya kepada ibadah. Anda tadi, kamu nggak jawab. Pernah nggak Tempat Yesus ibadah itu. pernah nggak Gereja Yesus, dengan sinagog jawab itu dulu. tempat ibadah. Jawab aja dulu. Pernah nggak Yesus membangun gereja waktu dia hidup? Pernah atau tidak? Itu aja dulu, sederhana kok. Silakan. Bagaimana membangun gereja yang sudah ada memang sinagog? Oke, baik. Apa perbedaan sinagog dengan gereja? Tidak ada bedanya. Itu sama-sama tempat beribadah. Oke. Di sinagog itu kalau orang masuk di sinagog menyembah siapa? Dia menyembah Tuhan Allah. Menyembah siapa? Tuhan Allah, Oh. Kalau di gereja menyembah siapa? Tuhan Allah. Bukan Yaitu Yesus. Kristus. Ya, kalau di sinagog, Bukan Yesus. kalau sinagog Anda menyembah Yesus nggak? mengatakan bahwa Ntar dulu. Selebes mengatakan bahwa Yesus masuk di sinagog itu. Ntar dulu, jangan Iya, itu mengabu-abu. kan framing Anda kan? Saya nggak pernah, saya Memframing nanya. seperti itu, kan? Saya ulang ya. Di sinagog itu menyembah siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Anda mau mengatakan Yesus masuk sinagog menyembah Yesus begitu? Saya tanya, apakah saya perkuat deh? Apakah orang di sinagog itu menyembah Yesus? Orang di sinagog itu termasuk Yesus datang ke sinagog itu menyembah Tuhan Allah. Oke, Tapi, berarti tidak menyembah Yesus saya ya? tanya, kenapa dibilang Yesus tadi, Hendy? Ntar dulu. Anda tahu nggak? Di sinagog itu menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Allah, Tuhan Allah. Bukan Yesus ya? Yesus kan Allah. Ya diperkuat dulu. Di sinagog itu menyembah Yesus atau tidak? Yesus Allah. Menyembah Yesus atau tidak? Sinagog itu orang menyembah Allah. Tuhan Bukan menyembah Allah. Yesus. Menyembah Yesus. Oke, di sinagog menyembah Yesus gitu ya. Jadi Yahudi sekarang ini menyembah Yesus dong kalau masuk sinagog. Kacau ini orang ini. Melanjutkan bahwa Aduh. Yesus menyembah Yesus. Bang Andi, aku lagi Bang Andi, boleh Bang Nah Andi? ini harus diperkuat dulu. Jadi menurut Anda Yahudi sampai saat ini masuk sinagog menyembah Yesus gitu? Ya bisa benar kalau Iya, iya. Yohanes mengatakan bahwa Yesus Iya, itu iya, iya. Bapa sendiri. Diputuskan dulu. Jadi Yahudi sampai saat ini masuk ke sinagog Hendy. menyembah Yesus, betul? Mr. Hendy Selebes, ternyata dari Jawab tadi aja dulu ini. belum bisa bedain Yesus. Mengapa disebut Yesus? Karena dia manusia. Dijawab aja, jangan diputer.
Jadi menurut Anda Yahudi sampai saat ini masuk ke sinagog menyembah Yesus atau tidak? Jawab. Hus. 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 Antikristus yang tidak percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang datang sebagai manusia itu Saya nggak nanya antikris. itu. Lah iya, yang bilang-bilang Yahudi itu tidak ada urusan. Yahudi sampai detik ini masih mempergunakan sinagog untuk ibadah. Pertanyaannya, Ibadah apakah kepada Yahudi Allah. dengerin dulu. Apakah Yahudi kalau masuk ke sinagog menyembah Yesus, menyembah B tidak? Yahudi ketika masuk sinagog tidak menyembah Yesus karena dia tidak percaya Yesus yang telah datang sebagai Oke, manusia. baik. Berarti sinagog itu, antikris. jadi sinagog itu tempat menyembah siapa? Tempat menyembah Tuhan Allah. Ya, bukan Yesus Yang ya. adalah Yesus itu sendiri. Loh kok Yesus? ini ngomongnya dibolak-balik ini orang ini. Tidak dibolak-balik, Hendy. Karena tadi saya bilang, mengapa dia disebut Yesus? Hai, udah Pak, kasihan Yesus saya. itu manusia, tetapi Jangan di mempermalukan dalam diri. dirinya. Jangan mempermalukan diri Anda di sini ya. Anda harus jujur lah ya. Bang Andi, Oke, aku lagi Bang Andi ya. Silakan. Ya Bang San, aku izin sapa dulu Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara terkasih semuanya. Oke, aku izin bertanya dulu ya sama Pak Maryam. Bang San di mute dulu ya. Bang Maryam, itu kan di dalam kekristenan itu kalau ada orang meninggal, apalagi di adat di budaya Batak itu Kristen Batak ya. Itu kan dipakaikan jas, terus di sepatunya itu terbalik, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Nah, ini pengajaran dari siapa ini, Pak Maryam? Silakan Pak Maryam. Oh, kalau itu sudah apa ya, adat ya. Jadi tidak ada kalau misalnya gereja itu gereja juga tidak ada menyuruh itu sebenarnya Saya memasukkan potong aja semua. nih Mr. Maryam ini kok tidak Tunggu konsisten. dulu kau, San. Tunggu dulu, bukan kau Maryam yang saya tanya. Tunggu dulu kau. Silakan Bang Maryam. Iya, kayaknya kalau di Batak sendiri kan karena sudah bercampur ya. Tapi yang paling pastinya itu tidak ada Pengajaran di Bible nggak ada. iya di Bible, tidak ada di Bible itu kalau kamu mati Oke. masukkanlah sepatu, pakailah jas, itu tidak ada Oke. gitu loh. Oke, siap. Makasih Bang Maryam. Sekarang saya tanya Bang San. Siapakah yang mengajarkan Bang San ketika orang Kristen meninggal itu pakai jas, sepatunya terbalik, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan? Silakan Bang San. Begini, rupanya Maryam ini orangnya kurang konsisten, alias inkonsistensi dia di dalam Ditanya, nggak usah nenggapin orang, kau ditanya itu. Gini, itu tidak ada ajaran Bible mengatakan bahwa tidak boleh pakai jas, tidak boleh pakai sepatu ketika orang Kristen meninggal. Oh, ada tidak perintahnya Bang San? Tadi Maryam mengatakan tidak ada perintahnya dalam Bible. Coba Anda ada tidak perintahnya? Silakan. Saya bilang baru tidak ada. Oke, tidak ada perintahnya. Kenapa Anda lakukan hal seperti itu? Iya, Kalau lalu meninggal apa pakai jas. masalahnya kalau misalnya itu tadi orang Batak itu sepatunya tertukar? Ya udah, jangan diperpanjang. Tidak ada perintahnya, ya udah cukup. Nggak usah disiksa, nggak usah disiksa. Kenapa Sesuatu lakukan? yang Disiksa tidak ada namanya di itu. Bible, Udah lalu cukup. dipermasalahkan. Udah cukup, jangan disiksa anak orang. Boleh Oke. izin. Kalau orang juga nyasar dengan adat dan Boleh budaya izin, Host. kalian, kira-kira Anda Ya, Anda begini. kuat Bang nggak? Andi kasih Romo Udah. dulu, Bang Andi kasih Romo Ya, dulu, Bang silakan. Andi. Anda udah jawab, jangan disiksa, silakan. Ya. Saya boleh nih, Pak Handi? Silakan Romo. Ya. Jadi begini kawan-kawan ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus jujur bahwa di dalam Bible itu tidak ada larangan, baik itu larangan berzina, mencuri, membunuh, merampok, itu nggak ada larangan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus jujur. Kalau mau jadi orang Kristen, boleh berzina, boleh mencuri, boleh merampok, dan seterusnya. Seperti itu sih sebetulnya. Wah, ini denom mana lagi ini? Wah, ada 3 denom lagi ini di sini. Silakan Bang San ditanggapi. Ya. Saya susah bedain larangan dengan perintah. Romo, kira-kira bisa dijelasin? Baik. Di dalam 10 perintah hukum Torah,
Di situ jelas tertulis, jangan ada padamu ilah-ilah Allah ilah lain, lain. Tuhan-Tuhan lain. Ya, Rasul Jangan Paulus menjadikan tambahan Yesus, itu Tuhan-Tuhan ya, lain. Gila itu Tuhan. Rasul Gila itu Paulus, sesembahan. iya, Rasul Paulus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Artinya Yesus Nah, ini layak kamu disembah. framing. Artinya Yesus layak disembah. Kapan Paulus mengatakan Yesus Tuhan? Di mana ayatnya? 14:9. Sebab bagi kita cuma Hanya ada ada satu satu Tuhan. Allah, yaitu Bapa, Allah. dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus yang membolehkan mengadakan menyembah Tuhan lain selain daripada Tuhan YHWH. Seperti itu, Pak. Terus kemudian yang kedua, jangan membunuh di dalam 10 hukum Torah. Jangan membunuh, toh. Nah, di Kristen boleh membunuh. Nggak apa-apa membunuh di dalam Kristen. Itu fakta. Monggo ditanggapi. Ya. Jadi gini, jawaban singkat saya itu, kalaupun itu dilakukan ada orang Kristen, itu pelanggaran. Karena itu perintah. Bukan ajaran. Itu perintah, toh. Perintah Tuhan terhadap Musa untuk Bani Israel. Betul? Jangan Bani Israel. membunuh, jangan berzina. Umat Kristen Jangan boleh mencuri. membunuh, umat Kristen boleh Jangan mencuri, umat mengingini Kristen boleh istri. berzina. Boleh itu Jangan semuanya. mengingini istri sesamamu. Baik Betul. hambamu perempuan. Satu-satu, membunuh dulu. Membunuh dulu satu-satu dulu di Betul. Kalau Ya, satu-satu. mengingini hamba. Satu-satu dulu. Tadi ilah-ilah lain sudah, sekarang jangan membunuh. Ya itu dulu satu-satu, silakan. Romo mau mengatakan bahwa Yahudi itu pembunuh. Bukan Yahudi yang bunuh lah. Kan yang Iya, bunuh kan negara bisa tahu Romawi. akan nyasar ke sana, Hendy. Kan boleh membunuh, toh. Hukum Tuhan tidak boleh membunuh. Nah, umat Kristen meyakini Yesus dibunuh sebagai misi penebusan dosa. Mengimani itu bukan pelanggaran Tuhan. Artinya di dalam Kristen boleh membunuh. Kita harus jujur sebagai hamba Tuhan. Harus berdasarkan Bible. Tidak boleh menafsir sana, menafsir sini. Jangan ikuti ajaran bapak-bapak pendeta. Kita kembalikan ke dalam Bible. Tanggapannya Pak San, gimana? Ketika Yesus dibunuh, ya, disalib oleh orang-orang Romawi, kan ada itu yang menyesal bahwa orang ini tidak ada kesalahan apapun dalam dirinya. Nah, kalau membunuh itu, nah memang sudah perintah Bible itu, ya hukumannya nanti. Bukan itu pertanyaannya Pak Hasan. Nanti, karena itu ajaran. Bukan itu pertanyaannya Pak Hasan. Menurut pertanyaan Pak Romo adalah, apakah Anda mengimani pembunuhan Yesus atau tidak? Faktanya Yesus dibunuh. Iya, jadi Anda percaya, mengimani toh? Iman itu beda Pak Hendy. Masa orang dibunuh kok diimani? Oh, berarti Anda tidak mengimani, tidak percaya kalau Yesus dibunuh. Kalau fakta Yesus itu mati di salib, ya sudah, masa diimani? Berarti Anda percaya? Iman di kami itu Pak Hendy, percaya walaupun tidak melihat. Definisi Jadi iman Anda percaya nggak Yesus dibunuh? fakta mengatakan dan Ya jawab aja, menyatakan percaya bahwa atau Yesus tidak? mati tersalib. Susah amat ya diskusi orang beginian ya. Mati itu dibunuh. Tinggal jawab percaya atau tidak Yesus dibunuh. Percaya. Ya percaya, udah diam, Sudah. selesai, percaya. Ya Arwah, sudah lanjut. selesai. Sudah selesai, lanjut. Artinya orang Kristen boleh membunuh. Lanjut. Yang hukum berikutnya. Jangan berzina. Itu di dalam 10 hukum Taurat. Umat Kristen boleh berzina. Boleh. Romo, tolong dilanjutkan dulu itu redaksinya itu. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, jangan Ya itu mengingini nanti berikutnya.
Itu Itu berikutnya berikutnya. itu. Itu berikutnya Sekarang kita satu-satu. buktikan. Kita sekarang buktikan menggunakan data. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus jujur. Harus kembali kepada Bible. Bukan kata pendeta, bukan kata Romo, bukan kata pastor. Harus kembali kepada Bible. Sejak kapan Romo jadi hamba Tuhan? Romo itu anti Tuhan. Sekarang Saya langsung ke hamba materinya. Tuhan. Nggak usah dibahas itu, langsung ke materi aja. Silakan. Romo. Antikris Romo. Di dalam 10 hukum Torah tertulis jangan membunuh, jangan berzina. Sementara umat Kristen boleh berzina, boleh. Tidak ada larangan lagi. Kasih data, harus pakai data, silakan. Baik. Tolong bacakan saya Efesus 2 nomor 15 Pak Handi. Kita harus kembali ke Bible. Oke, saya baca, saya hafal. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Itu kira-kira redaksinya begitu. Jadi hukum Taurat dibatalkan setelah Yesus mati. Saya Itu. pakai data, Pak. Saya Iya, tidak berbicara kata pendeta, kata Iya. Romo, kata pastor. Tidak. Saya berdasarkan Apa masalahnya di data, ayat Pak. itu Efesus 5 itu? Apa masalahnya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, maka hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan. Di dalam 10 hukum Taurat ada larangan jangan membunuh, jangan berzina. Itu semuanya sudah dibatalkan Ya. oleh Rasul Ya, Paulus di dibatalkan Efesus itu. 2 nomor 15. Gantian Romo antikris. Gantian Romo. Jadi Ya, silakan. dengan matinya Kristus itu, maka terpenuhilah semua tuntutan 10 perintah itu. Ngarang. Nggak ada data begitu. Terpenuhi dalam artian bahwa Nggak ada ngarang itu. misalnya hukum pertama, Pak Hendi Nggak jangan ada ribut dulu, Pak Hendi. ngarang. Skip. Ngarang, jangan ngarang. Baca Efesus 2 Jangan 15. Begini. menambah-nambahi firman Tuhan, nanti Tuhan marah. Membatalkan. Membatalkan. Sebab kalau tidak dibatalkan, ada orang masih percaya Allah ilah lain, maka dia berdosa. Makanya fokusnya hanya satu Allah, yaitu Tuhan. Itulah Kristus Yesus. Ngaco lagi ini jawaban. Karena Romo tidak paham itu, karena Romo ini kan antikris. Ini saya baca lagi ya, datanya Baca ya. lagi. Ya. Dengan Oke, Pak matinya Andi. ia sebagai manusia, ia telah Ya. membatalkan segala perintah Membatalkan dan seluruh perintah, hukum, ada seluruh kata hukum. segala. Ini orang lagi baca loh. Pak Kim kan nggak punya Bible di situ. Kita baca loh ini. Bisa nggak kita baca, nggak motong supaya Bacalah jelas netizennya. segala tuntutan hukum Taurat. Ya. Ya kan? Ya, saya baca ya, boleh nggak saya baca, Anda nggak potong supaya nanti Anda Yaitu menerjemahkannya ayat tidak yang nambah. Ketika Anda Itu memulai susah Anda ini mau dibacakan Anda motong dah. paham itu ayat. Jangan dipotong lah kalau kita baca. Oke? Karena, sorry Pak Hendi, gini, karena Romo ini kan mau framing saja bahwa Ya ini saya mau Yesus baca supaya dulu. orang Kristen Saya itu mau baca bebas dulu. menyembah Allah Yes. ilah lain, boleh berzina, boleh membunuh, padahal Ini mau baca data loh. 10 perintah itu sudah dipenuhi. Ya ini dan saya mau baca dibatalkan. datanya, kenapa Anda ngomong terus? Saya baca Ngapain ya. mau dibaca berulang-ulang? Orang Kristen sudah tahu itu Diam ayat. dulu lah. Biar netizen Diam paham dulu. gitu loh ya. Kita baca saja. Kenapa Anda alergi kalau orang membaca Bible? Mestinya kau bangga. Mungkin karena pendeta kali nggak mau baca ini ya. Firman itu ketika digaungkan. Nggak itu usah jadi banyak berkah. bicara. Nggak usah banyak bicara. Saya baca dulu. Nih Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, saya ulang nih. Yesus mati, Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ada kata segala. Segala artinya itu tanpa kecuali, seluruhnya. Kesimpulannya adalah hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Paulus. Begitu. Hanya Puji ada Tuhan. satu Tuhan. Hanya ada satu Puji Tuhan yaitu Tuhan, Bapa. saudara-saudara Dan Kristus adalah terkasih. Tuhan. Kenapa lari ke sono penjelasannya Pak Kim? Iya. Ini Kenapa bukan lari ke sono masalah Tuhan penjelasannya? atau bukan Tuhan ini, Pak. Semua sudah dibatalkan. Jadi fokusnya hanya satu Tuhan yaitu Bapa kita. Nggak yaitu lari Yesus membahas Kristus. Tuhan ini.
tidak ada Allah ilah Ini lain memang nggak selain nyambung, Yesus Bang. memang, Kristus. memang. Susah memang ini, nggak Kecuali nyambung deh. Romo, Nggak nyambung. pemahaman Romo Di-mute dulu. membatalkan itu supaya bebas Di-mute dulu. kawin, bebas Gini mencuri, gini bebas Pak San. Di mute dulu Apakah Pak San. Pak Pak San, San di mute apakah dulu. hukum Taurat masih berlaku untuk Kristen? A, berlaku, B tidak. berlaku. Yakin? Yakin? Ya. Kalau saya baca ini berlaku atau tidak nih? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Paulus ini Ya. membatalkan apa? Membatalkan hukum Taurat, tetapi Oke, dia ajaran Yesus sendiri. membatalkan hukum Taurat. Ajaran Kristus. Diam dulu. Kalau Lalu sudah dan- dibatalkan, Maka kalau itu sudah tidak bisa. diam dulu. Kalau sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A, berlaku, B tidak. Jawab. Ada ajaran Yesus. itu Astagfirullah, ini orang diskusi nggak ada, memalukan. Beginilah Bila kalau memalukan. hamba Tuhan Tidak tidak boleh jujur. Memalukan. Memalukan. Tidak jujur Kita gimana, sebagai Romo? hamba-hamba Aktivis. Tuhan itu harus Tidak jujur jujur gimana? berdasarkan dalil. Coba kita ke Pak Maryam deh. Pak Maryam. Izin Pak Maryam. Bang, monitor Bang. Ya. Bang, kalau sudah dibatalkan itu masih berlaku atau tidak? Ya harusnya nggak berlaku lagi. Nah ini cepet kan selesai. Sudah tidak berlaku Pak lagi. Hendi, Pak Hendi bisa dikasih kesempatan saja, jangan langsung ketawa-ketawa gitu loh. Romo izin ngomong dulu, boleh? Silakan. Jadi begini kesimpulannya adalah di dalam 10 hukum Torah itu ada larangan. Ya, ingat ada larangan. Janganlah kamu membunuh. Janganlah kamu merampok, mencuri. Janganlah kamu berzina. Karena Yesus telah mati, kata Rasul Paulus, sebab dengan matinya sebagai manusia, maka hukum Taurat dan segala ketentuannya sudah dibatalkan. Artinya, larangan di dalam 10 hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Artinya apa? Umat Kristen boleh membunuh, boleh berzina, boleh mencuri. Itu poinnya. Jangan Nanti menambahi Chris, firman nanti Tuhan. Chris gantian, Jangan Bang. mengurangi Gantian, firman nanti Tuhan. Chris. Nanti Tuhan marah. Maka terpenuhilah atau dibatalkan semua hukum Taurat. Kalau ada yang melanggar hukum Taurat itu berarti itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Pak Selamat. San, kau ini kok ditanya sederhana loh ya. Saya tanya lagi ya. Iya. Kalau sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A, berlaku, B tidak. Iya. Tidak berlaku, tetapi kalau ada Ya, orang tidak yang berlaku, melanggar tak, ada tetapinya. Inilah yang tetapinya yang bikin rusak Anda. makanya, misalnya tadi yang di Selebes bilang ada yang kawin dengan sesama jenis, itu Udahlah. melanggar atau Saya tidak? ulang kembali. Jangan pakai tetapi ya jawabannya ya. Jangan pakai tetapi. Sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A, berlaku, B, tidak berlaku. Jawab. Masih berlaku. Sudah dibatalkan masih berlaku? Ajaran Yesus. Kacau ini. Aduh, kacau. Tadi di awal dia bilang tidak berlaku, pakai tetapi. Pertanyaan diulang yang kedua kali, dia jawab berlaku. Ini orang kacau, kacau akalnya ini, kacau. Kacau bro, kamu nggak jujur. Coba ke Pak Artinya Maryam. begini Pak Handi, artinya begini, kita Jadi, kembalikan bahwa kepada dengan ayat di oknum-oknum dalam Kristen, Efesus 5 itu kepada umat mengatakan bahwa itu Kristen. memperbolehkan orang Kristen Ya, Artinya konsisten kita- Anda bro. Ya, Anda tidak artinya konsisten. begini, Pak San, mohon izin bentar. Artinya begini, kita kembalikan kepada umat Kristen, kepada oknum-oknum Kristen. Mau tidak membunuh, mau tidak berzina, boleh. Mau berzina juga boleh. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangan lagi, Pak San. Itu poinnya. Kita sebagai hamba Tuhan harus jujur. Jadi gini Pak Antikris, kalau baca Bible itu harus menyeluruh. Di dalam Efesus itu dia bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Apakah itu Alkitab itu salah? Karena lantaran Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat? Jangan melenceng Satu dari sisi tema, Pak. dibatalkan, tapi sisi yang lain diajarkan.
Karena memang Bible begitu mengajarkan kebaikan. Nggak nyambung Siapa yang Bapak bisa ini. bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat? Siapa? Bapak nggak Ayo. nyambung loh, Pak. Nggak Karena Banyak nyambung. siapa orang yang Yahudi bisa itu. memenuhi semua hukum Taurat? Faktanya banyak orang yang berkawin-kawin itu. Makanya ketika orang percaya Yesus sungguh-sungguh tidak bakalan dia lakukan itu. Tetapi kalau yang masih melanggar itu berarti bukan percaya Yesus yang Saya membatalkan ulang, itu. mau kesimpulan ini udah mau sore. Pertanyaannya, saya ulang ya. Ke Pak Maryam dulu, baru ke Pak San. Pak Maryam, sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A, berlaku. B, tidak berlaku lagi. Ya tidak berlaku lah. Makasih. Pasan lagi. Sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A, berlaku. B, tidak berlaku. Berlaku. Gimana ceritanya dibatalkan masih berlaku? Percuma dibatalkan dong. Oke, nanti kita lanjut. Ini saya juga mau mandi nih, ada Ya, kegiatan. silakan mandi dulu biar Baik, seger lah. Pak Yo, San, yo, oke, Pak thank San. you. Thank you. Semoga Makasih ya, Bapak Pak San ya, menemukan Pak jalan Kim. yang Makasih, lurus, Pak Pak Kim. San.